Apa yang terjadi saat ini, kalau tadi the authentic you, pertanyaan tentang true self itu menjadi mengemuka karena banyak sekali kejadiannya bahwa, terutama di zaman ini, tapi nanti kita lihat sejarah juga mengatakan demikian, bahwa kita hanya bertumpu pada body and mind. But then, the true you menjadi masalah karena kita lupa our spirit. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya di dunia yang ideal, kayak sebenarnya ada nggak sih formula yang emang harusnya tuh bisa bikin kita tuh balance gitu? Sebenarnya ada? Atau kayak ya it's so wild west gitu kata? Ada, tapi juga dinamis. Kita menemukan balance itu pada saat juga terutama kita menemukan di unbalance. Jadi kita rebound, gitu kan? Nah, kemudian unbalance itu, nah ini juga nih. Kita lihat dulu konteks definitionnya. Kalau sekarang yang paling populer, misalkan di dalam dunia kerja kan, work-life balance tuh, seperti aku judulnya itu work-life coach. Jadi ada kalanya itu diperbandingkan dengan waktu kita hidup di kantor dengan kita di rumah, tunggu seimbang nggak? Jangan-jangan banyak orang hidup di kantor begitu pulang mesti bawa kartu nama CEO-nya gitu. Jadi kena ngadepin anaknya udah, ayo kamu kemarin ulangan nilainya berapa? Aduh kurang nih, belajar lagi. Ya udah papa mau makan dulu ya gitu. Nah, that's kind of thing gitu kan. Nah, tapi juga itu di work life balance, kalau kita kaitan dengan body mind spirit itu, apakah kita cukup memberi waktu untuk nurturing the three of it? Ya. Mind udah lo belajar. Kerja profesional, terus body nanti kamu ikut apa whatever, yoga, pilates, apapun gitu kan. Tapi the spirit apakah itu sesuatu yang di nurture? Nah, aku kasih catatan khusus ya, nurturing spirit ini sebetulnya sadar nggak sadar tuh kita lakukan. Misalnya apa? Waktu kita menjadi seorang yang kreatif banget, itu dari mana kreatif? Apakah database kita? Ya mungkin kita punya pengalaman, ambil, tiru, modifikasi, tapi begitu dapat aha moment dari siapa? Itu adalah dari sisi kamu yang spirit, the creator within. Eureka moment. Eureka moment, yes ya. Dapat inspirasi. Atau gitu. wow, inspirasi. Nah sekarang kan banyak contoh-contoh imajinasi Eureka moment seperti itu tuh diekspresikan misalnya ke film ya, film-filmnya si siapa tuh? Christopher Nolan misalnya, macam-macam yang apa namanya filmnya? Interstellar misalnya. Nah, orang mungkin lihat, wih gila ya khayalannya luar biasa ya. Tapi aku lihat itu it's something that is sesuatu untuk masa depan lah. Nah, dari mana dia dapat itu gitu kan? Kalau zaman Bobby Boomer aku nonton dulu Flash Gordon, itu ada tabung kaca, orang bisa ngomong, bisa kelihatan, yang sekarang kita sebut TV gitu kan. Nah, itu zaman dulu tuh nggak ada sejarahnya ada gitu, tato muncul aja di komik. Nah, orang-orang semacam itu, orang-orang yang nurturing their spirit, the calling of their spirit. Jadi imajinasi yang datangnya dari dalam diri. Dari dalam. Itu kadang-kadang orang ngapain sih orang yang aneh banget gitu kan. Nah, itu juga di nurture. Gitu. Ya. Karena kalau enggak, ya tadi ada unbalance. Padahal kita masing-masing punya kemampuan. Gitu. Ya sebenarnya balik lagi sih. Maksudnya kan, makanya itu pertanyaanku juga sih. Karena kan ya di umuran aku gitu dari dulu kan banyak banget kayak kata-kata yang your job doesn't define you, kayak identitas kalian tuh bukan pekerjaan kalian. Karena kan maksudnya apalagi di umur-umur produktif, aku kan 28 dan ya maksudnya dari umur pekerja produktif lah. Ini kan lagi kayak rentan-rentannya kena burnt out lah, tapi ya mau berhenti juga masih mau ngejar segala macem, dan selalu ada pernyataan gitu yang kayak your job is not your identity. Tapi ya maksudnya kadang aku tuh juga sulit gitu ya untuk membayangkan hal itu, karena kayak bagi aku tuh kadang bekerja tuh juga melakukan sesuatu yang purposeful gitu, yang gue suka. Mungkin it would sound very privileged, and kayak nggak semua orang punya privilege untuk selalu mengerjakan apa yang dia rasa purposeful. Tapi kebanyakan pun meskipun tidak mengerjakan yang let's say like 100% their hobby or whatever, itu tapi kan pasti tetap kayak kerja tuh ke bawah gitu kan. Kayak kalau kita aja di misalnya kayak lebaran atau lagi kumpul keluarga kan pasti kayak pertanyaannya kayak kerja di mana, kuliah di mana, atau kamu apa, terus kita pasti ngenalannya kayak iya saya dokter, saya desainer gitu kan. Padahal kan sebenarnya tapi juga kalau nggak ngenalin gitu mau saya manusia gitu. Jadi itu kan apalagi kan di budaya Asia ya predominantly, I mean I'm not tapi kayak mostly karena ini aku juga sharing sama dulu teman-teman kerja kayak di Asia Tenggara juga kayak gitu. Jadi itu sebenarnya apa namanya
apa dong sebenarnya kayak kita kalau kenalin diri atau itu gimana ya? Iya itu tuh. Kayak atau apakah emang buruk banget untuk kayak nggak pekerjaan tuh jadi juga bagian dari panggilan kita atau itu sih yang sebenarnya bingung. Itu mendefinisikan identitas kita itu satu hal yang menarik dan mungkin ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya ya scientific dan theoretical gitu ya. Jadi kalau ada orang tanya, how are you? I'm fine. What do you do? Ya, I'm a doctor gitu kan. Nah, tapi juga kadang-kadang dia nggak ditanya what do you do? I'm a doctor dan di pikirannya I'm a doctor, that's me. Gitu kan? Atau I'm a general, that's me. Gitu kan? Tapi coba deh, ada istilah post power syndrome kan? Begitu dia dokter jadi pensiun, kemudian atau dia military officer di pensiun, nah terjadi itu goncangan-goncangan. It means that yang dianggap sebagai identity dia selama ini yang disebut ternyata bukan identity dia. It's not his true self. Nah, ada satu pendekatan misalkan dalam profiling itu ada Enneagram misalnya. Nah, di situ membagi orang dari 9 identity. Nah, identity itu nggak ada yang berkaitan dengan pekerjaan, tapi misalkan dia peacemaker, dia I'm a giver, I'm an achiever, I'm an artist, a unique person. Terus I'm a thinker 5. Yang keenam, I'm a questioner. Nanti ada ke-7, I'm a adventurer. 8, I'm a challenger, leader. Nah, sampai 9 itu yang kemudian akan menempel dia sampai akhir hayatnya. Bahwa kemudian dia akan mengambil profesi, membangun jalan hidup seperti apa, dia intermingle secara interpersonal, secara sosial seperti apa. Nah, kita bicara kemasan-kemasan itu. You can be a musician, you can be a doctor, you can be a lawyer. Itu kemasan-kemasannya. Nah, sekarang kemasan itu seringkali dianggap that's my identity gitu kan. Tapi mudah-mudahan nih the next generation lebih menyadari itu gitu kan. Jangan terbelit dengan itu. Karena apa? Kalau di pekerjaan kan these days itu udah criss-crossing kan, nggak selalu related dengan your academic misalnya. Dan kita dituntut untuk bisa multitasking, ya, very kreatif. Jadi pertanyaan tentang identity itu harus di-redefine. Gitu. Ya mungkin pertanyaan pas lebaran nggak bisa sih ya nggak bisa. Cuman kayak refleksi kitanya ya. Iya. Karena sebenarnya pengalaman pribadi dikit waktu tahun lalu aku masih kerja di kantor lama juga pernah lagi ngobrol sama a startup founder gitulah. Dia dari Australia and mereka she's very work life balance intinya. Terus dia lucu banget, kita lagi di mobil terus dia nanya aku, so what do you do gitu. Tapi what do you do beyond, maksudnya what do you do like beyond work tapi in that context gitu kayak. So awalnya kan aku nyebutnya profesi kan, tapi kayak no I mean like what do you do as a person, which is very interesting karena aku di situ kayak juga bingung mau jawab apa gitu kan. Kayak maksudnya terus dia bilang kayak ya kayak lo suka apa gitu, kayak kalau gue I scuba dive gitu, I love going to the sea gitu. Jadi rumah dia sama pasangannya tuh di pinggir pantai. Jadi dia nggak define diri dia sebagai I'm a tech startup founder gitu. Terus aku tuh bener-bener kayak agak terdiam 5 menit gitu karena kayak bingung juga mau bilang karena sebenarnya it's not like I'm not doing anything beyond work. Kayak aku I have a lot of hobbies, interest gitu. Tapi itu tidak pernah automatically di pikiranku untuk menjawab orang what do you do karena itu kayak pertama tidak menghasilkan maksudnya nggak selalu menghasilkan uang hobi-hobinya dan bukan profesi gitu kan. Jadi di situ aku kayak tapi lucu banget pertanyaan ini karena mungkin di Asia ya, at least in my environment aku jarang mendengar orang tuh pertanyaan kayak gitu dan mau tahu kamu beyond the things that you actually do. Iya, itu jarang tuh. Iya kan? Jadi di situ kita kayak ini nggak cuma aku doang, karena di situ ada temen kolega kerja aku juga gitu yang sama gitu. Kita juga kayak oh iya kayak ngapain ya? Akhirnya kita tuh jawab kayak aku bilang aku suka nonton konser, aku suka banget nonton konser stuff like that. Terus ada temenku yang kayak kayak aku suka traveling, ada temenku lagi yang akhirnya barulah kebuka percakapan itu. Tapi kalau kita ditanya kayak gitu, we will never say that's the first thing that kayak what do you do? Kayak I watch concerts. Tapi kayak orang kayak gitu kan kayak
Ya, jadi itu lucu sih, makanya kayak itu akhirnya pertama kali aku mikir lagi, oh ya sebenarnya tuh kita tuh kalau ditanya gitu, kenapa jawab gitu ya gitu sih sebenarnya lebih interesting. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum break the flow nih, kita ada session break the flow. Tadi kan kita ya sedikit banyak kan kayak ada tuh kayak nyentuh-nyentuh external factor. Jadi sebenarnya tuh apa sih external factor yang bikin kita tuh jadi agak ke distract? Karena personally aku merasa semakin kesini gitu ya, apalagi di umur 28, mau 29 ini, and this will be the last year of my 20s, aku ngerasa tuh kita tuh ternyata banyak hal yang sebenarnya kayak ya you don't actually need to do it exactly gitu kan, kayak terus banyak hal yang atau cara pikir yang terbuat dari sebenarnya itu bukan diri kita, tapi itu kayak societal expectation. Terbentuk ya dalam prosesnya. Iya, parenting or sometimes peer pressure. Ya semacam itu. Jadi mungkin apa sih yang kayak crucial points-nya gitu? Crucial, oke. Jadi sebenarnya kita waktu bahkan di dalam kandungan pun juga terjadi, apalagi setelah kita lahir, kita nggak bisa menghindar dari exposure dari external factor, ya kan? Bahkan di dalam kandungan kalau di satu negara maju, dia menyuruh ibu hamil yang pertama kali untuk selalu mendengarkan musik klasik, terus bawa buku berhitung supaya anaknya pintar matematik. Tuh ada tuh kayak gitu. Nah, jadi external factor ini itu sekali lagi itu nggak bisa dihindari ya. Begitu kita mempunyai interaksi interpersonal dengan lingkungan juga bukan manusia aja, alam, flora, fauna, segala macam itu pasti kita akan absorb. Dan itu akan membentuk filter di dalam diri kita untuk mengolah next time kita melihat sesuatu, kita persepsi itu sebagai apa. Gitu, itu filter kita. Orang yang lama tinggal di hutan, atau dia pindah ke apartemen, dia ke tempat apartemen temennya gitu, terus dia di gudang lihat tali warna hitam kotor banget, dia bisa mungkin kaget, dia pikir itu ular. Karena dia banyak sekali di alam. Nah, external factor itu itu membuat distraksi. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi yang penting adalah bagaimana apakah kita deliberately menyerahkan diri pada external factor. Nah, ini yang sekarang jadi fenomena zaman. Coba kalau dulu zamannya aku pergi ke Borobudur, yang difoto Borobudur kan. Kalau zamannya kamu sekarang pergi ke Borobudur, yang difoto selfie-an kan. Background-nya Borobudur. Dan kita melihat loading itu banyak sekali, whatever di media sosial, you name it. Nah, seringkali itu memicu, dia bisa kok gue nggak bisa ya. Dia udah pergi, dia ke sana, kok gue belum pergi ya. Dia bisa jadi ini. Social media effect. Social media effect kan. Nah, itu yang membuat satu tren yang buat aku nih dalam in my practice itu agak concerning. You become other. You live for other. You don't live for yourself. Nah, pada saat you don't live for yourself, itu nanti akan tadi ketidakseimbangan itu akan muncul. Nah, padahal kita udah ada core kalau operating system ya, kita ditempatkan oleh the universe, ada operating system. Misalkan like your enneagram is 7, right? Okay, you're an adventurer. Kalau kerja selalu harus ada options, ya kan? Jangan dikasih yang rutin, yang nggak ada tantangan, then you can skip, gitu kan? Nah, itu itu software kamu, operating system lah, boleh dikatakan. Kemudian you express it through your work, your professional life, terserah macam-macam bisa kan? Gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan banget, karena kalau enggak, tadi the noise tadi. Ya kan, you open your Instagram, dia udah bisa ini, open Instagram si X gitu, gila, dia udah pergi ke sini ya, gila banget, padahal baru kerja berapa tahun sih gitu kan. Iya, atau di lebaran ditanya, belum nikah. Ya, gitu. Terus bapaknya udah nikah. Kapan gitu. Tante dulu yang nikah. Jadi, tante dulu gitu. Jadi apa-apa kita nikah untuk karena it's expected. Expected. Right? Ya. Jadi itu yang harus diwaspadai.
So again, you kenal diri kamu, benar ada software ya, itu sekarang udah ada tools teknologinya kok untuk kenal itu. Jadi sebenarnya secara objektif tuh kita ngeliat diri kita sendiri kayak itu aja ya, kita tuh program yang punya software. Kalau mau kayak secara sangat objektif and cold minded gitu ya, karena makanya ada ilmu-ilmu kayak Enneagram, and then you also have the MBTIs, right? Itu kan sebenarnya buat kita memetakan diri in a very objective way kan. Yes. Oke.